Buster, if they had been knives. Good. Halo para pencinta film, selamat datang kembali di channel ini, di mana kita mengulik alur cerita film hingga ke akar-akarnya. Hari ini, kita akan membedah sequel dari biografi legenda Kung Fu, Ip Man 2, 2010. Setelah mengalahkan Jepang di Fosan, bagaimana kelanjutan perjalanan guru Wing Chun ini? Film dibuka pada tahun 1950, di Hong Kong yang ramai. Ip Man, Donnie Yen tiba sebagai pengungsi dengan istri yang hamil dan anaknya, Ip Chun. Kehidupan sulit, mereka miskin dan tinggal di atap sebuah gedung. Untuk menghidupi keluarga, Ip Man membuka sekolah Wing Chun. Tapi, muridnya sepi. Hanya seorang pemuda bernama Wong Leng, Huang Xiaoming, yang tertarik, itu pun awalnya untuk menantang dan meremehkan. Perekrutan murid dan aturan bawah tanah, setelah Wong Leng kalah telak dan akhirnya menjadi murid setia, beberapa pemuda lain ikut bergabung. Namun, kemunculan sekolah baru langsung menarik perhatian Persekutuan Asosiasi Kung Fu Hong Kong, yang dipimpin oleh Master Hung Chun Nam Sammo Hung. Mereka menegaskan aturan, setiap sekolah baru harus membayar, uang teh, dan lulus ujian pertarungan melawan master-master yang ada untuk diakui. Ip Man menolak membayar uang, perlindungan, dan memilih menjalani ujian. Ujiannya adalah pertarungan epik di atas sebuah meja bundar yang dikelilingi bangku. Ip Man harus bertahan di atas meja dan bertarung melawan beberapa master dari aliran berbeda, seperti Praying Mantis, Bajikuan, Del. Adegan ini menunjukkan keahlian, keseimbangan, dan prinsip non-kekerasan Ip Man. Dia bertahan dengan brilian, tetapi ujian dihentikan sebelum melawan Master Hung. Konflik dengan Master Hung, pertemuan antara Ip Man dan Hung tegang. Hung, yang sangat menjunjung tradisi dan hierarki, menganggap Ip Man sok dan mengancam tatanan. Ip Man, yang hanya ingin mengajar dan hidup damai, bersikukuh pada prinsipnya. Perseteruan pribadi dan profesional mereka memuncak, dan duel tertunda. Konflik baru muncul. Twister, seorang petinju Inggris yang brutal dan rasis, datang ke Hong Kong. Dia mengadakan pertunjukan tantangan di sebuah gedung olahraga, menghina dan memukuli para jawara kungfu secara keji hanya untuk hiburan. Dia menyebut kungfu sebagai tarian, dan orang Tionghoa sebagai sampah. Arogansi Twister didukung penuh oleh penguasa kolonial Inggris yang korup. Master Seung, salah satu master senior, naik ke ring untuk membela kehormatan kungfu dan bangsanya. Break! You do fine. Are you alright? Sayangnya,
Dalam pertarungan yang tidak adil, Twister menggunakan pukulan saat bel berbunyi. The Master Seung tewas mengenaskan. Kematiannya menjadi pukulan berat bagi komunitas kungfu Hong Kong dan membangkitkan kemarahan nasionalis. Melihat pengorbanan Master Hung dan mendengar permintaan terakhirnya, bela martabat kita, Ip Man memutuskan untuk bertindak. Dukungan dari istrinya dan murid-muridnya semakin menguatkannya. Dia menantang Twister dalam sebuah konferensi pers yang penuh tekanan. Ip Man berlatih, mempelajari gaya bertarung tinju. Dia juga menghadapi tekanan dari polisi Inggris yang melarangnya bertarung. Bahkan, dia ditangkap sebentar. Namun, tekadnya tak goyah. Pertarungan akhir pun disepakati. Wing Chun vs. Tinju Barat, pertarungan berlangsung di gedung olahraga yang sama. Ronde demi ronde, Twister menggunakan kekuatan brutalnya, sementara Ip Man mengandalkan kecepatan, presisi, dan prinsip pusat garis Wing Chun. Pertarungan sangat sengit, dengan aturan yang berat sebelah. Misalnya, Ip Man dilarang menggunakan tendangan. Ip Man sempat terjatuh dan hampir kalah. Namun, dengan strategi cerdik dan serangan cepat ke titik lemah lutut, ketiak, dia berbalik menguasai. Ip Man akhirnya menjatuhkan Twister dengan pukulan beruntun yang fenomenal. Dia memenangkan pertarungan, membela kehormatan kungfu dan martabat bangsanya. Penonton, termasuk orang-orang Inggris, bertepuk tangan. Twister yang kalah akhirnya mengakui, "Nama kamu." Film ditutup dengan adegan damai. Ip Man kini dihormati dan sekolahnya ramai. Dalam adegan terakhir, seorang anak laki-laki, Bruce Lee muda, cameo, datang ke sekolahnya meminta diajarkan kungfu, menunjukkan awal dari warisan besar yang akan disebarkan Ip Man ke seluruh dunia. Master Hung, yang selamat, dan Ip Man kini saling menghormati. Sampai jumpa di ringkasan film berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan comment film apa yang ingin kalian kita bahas selanjutnya.